Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Awaludin dari Penjas D 2019 NPM 19 219 1155. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses metabolisme. Terus proses metabolisme dibagi menjadi tiga, yaitu proses metabolisme karbohidrat yang pertama, terus masuk ke proses metabolisme protein, itu yang kedua. Yang ketiga ada proses metabolisme lemak. Langsung saja saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu proses metabolisme karbohidrat. Setelah melalui dinding usus, karbohidrat terdapat sebagai glukosa di dalam aliran darah dan melalui vena portae dialirkan ke hati. Di dalam organ ini, sebagian dari glukosa diubah ke dalam glikogen dan kadar gula darah. Diusahakan dalam batas-batas konstan, yaitu 80 sampai 120 mg persen. Karbohidrat yang terdapat dalam saluran darah praktis hanya dalam bentuk glukosa, karena fruktosa dan galaktosa diubah menjadi glukosa terlebih dahulu. Semua monosakarida ini termasuk golongan heksosa, yaitu molekul gula yang hanya mengandung 6 buah atom karbon. Pentase pada umumnya tidak dipergunakan oleh tubuh, meskipun terdapat beberapa pentase atau ribosa yang merupakan bagian molekul-molekul penting di dalam proses metabolisme. Jika jumlah karbohidrat yang dimakan melebihi keperluan badan akan kalori, sebagian daripadanya akan ditimbun dalam hati dan otot sebagai glikogen. Kapasitas pembentukan glikogen ini terbatas sekali, dan jika penimbunan dalam bentuk glikogen ini telah mencapai batasnya, kelebihan karbohidrat diubah menjadi lemak dan ditimbun dalam jaringan-jaringan lemak. Jika badan memerlukan energi itu, simpanan glikogen dipergunakan terlebih dahulu, disusul oleh mobilisasi lemak jika dihitung dalam bentuk kalori. Terus bisa juga simpanan energi dalam bentuk lemak jauh melebihi simpanan dalam bentuk glikogen. Sel-sel yang sangat aktif dan memerlukan banyak energi mendapat energi dari pembakaran glukosa yang diambilnya dari aliran darah. Kadar glukosa darah akan diisi kembali dari cadangan glikogen yang ada dalam hati. Kalau energi yang diperlukan itu lebih banyak lagi, timbunan lemak dan jaringan-jaringan lemak mulai pergunakan. Dalam jaringan lemak, zat lemak diubah ke dalam zat antara yang dialirkan ke dalam hati. Di sini zat antara itu diubah ke dalam glikogen, mengisi kembali cadangan glikogen yang telah dipergunakan untuk menambah kadar glukosa. Peristiwa oksidasi glukosa dalam jaringan-jaringan terjadi secara bertingkat, dan pada tingkat itulah dilepaskan energi sedikit demi sedikit yang dipergunakan lebih lanjut melalui suatu deretan proses-proses kimiawi. Glukosa dan glikogen diubah menjadi asam piruvat. Asam piruvat ini zat antara yang sangat penting dalam metabolisme karbohidrat.
Asam pirufat dapat segera diolah lebih lanjut dalam satu proses siklis yang disebut lingkaran trikarbiksilat yang dikemukakan oleh Krebs, sehingga lingkaran ini disebut juga lingkaran Krebs. Nama lain ialah lingkaran asam sitrat. Dalam proses siklis ini dihasilkan CO2 dan H2O dan terlepas energi dalam bentuk persenyawaan yang mengandung tenaga kimia yang besar, ialah adenosin trifosfate yang biasa disingkat ATP. ATP ini mudah sekali melepaskan energi sambil berubah menjadi adenosin difosfate atau ADP. Tak perlu dijelaskan lagi bahwa setiap tingkat dari proses kimiawi itu memerlukan enzim-enzim yang khusus. Sebagian asam pirufat dapat pula diubah menjadi asam laktat. Asam laktat ini dapat dialirkan keluar dari sel-sel jaringan dan masuk ke dalam pembuluh darah, diteruskan ke hati. Di dalam hati, asam laktat diubah kembali menjadi asam pirufat dan diteruskan menjadi glikogen. Perubahan asam pirufat melalui asam laktat menjadi glikogen, dan dengan demikian menghasilkan glukosa itu hanya terjadi di dalam hati. Tidak dapat berlangsung dalam otot. Meskipun dalam otot ini terdapat glikogen, sumber glikogen otot hanyalah glukosa yang diberikan oleh saluran darah. Metabolisme karbohidrat selain dipengaruhi oleh enzim-enzim, juga diatur oleh hormon-hormon tertentu. Hormon insulin yang dihasilkan oleh pulau-pulau Langerhans dalam kelenjar ludah perut mempunyai peranan penting sekali. Hormon ini mempercepat oksidasi glukosa dalam jaringan, menggiatkan pengubahan glukosa menjadi glikogen di dalam hati, dan ada beberapa pengaruh lain berhubungan dengan metabolisme karbohidrat dan lemak. Juga beberapa hormon yang dihasilkan oleh hipofisis dan kelenjar suprarenal merupakan pengatur penting dari metabolisme karbohidrat. Enzim adalah suatu keharusan bagi berlangsungnya proses-proses kimiawi metabolisme zat-zat makanan. Vitamin-vitamin sebagai bagian dari enzim secara tidak langsung berpengaruh pula pada metabolisme karbohidrat ini. Tiamin diperlukan dalam proses dekarboksilasi karbohidrat. Kekurangan vitamin B1 atau tiamin akan menyebabkan terhambatnya enzim metabolisme dengan akibat tertimbunnya zat-zat antara hasil pembakaran karbohidrat. Karena dekarbolisase bekerja pada proses perubahan asam pirufat lebih lanjut, maka merendahnya kegiatan enzim ini menyebabkan timbunan asam pirufat dan asam laktat. Penyakit yang ditimbulkan oleh defisiensi vitamin itu dikenal dengan penyakit beriberi. Lalu poin 2, proses metabolisme protein. Sudah dijelaskan bahwa protein diserap melalui dinding usus sebagai asam amino dan dialirkan sebagai vena portae. Asam amino hasil pencernaan itu hampir seluruhnya dapat diserap dengan cepat dari cairan darah. Asam-asam amino itu dengan cepat pula diambil oleh sel jaringan, sehingga kenaikan kadar asam amino
dalam cairan darah itu hanya sedikit sekali. Meskipun baru makan, sejumlah besar daging asam amino terutama dipergunakan untuk pembentukan jaringan baru atau menggantikan jaringan yang rusak atau aus, seperti epitel alat pencernaan kulit, enzim-enzim dan sebagainya. Sebagian dari asam-asam amino itu dipecah di dalam sel-sel untuk disintesa kembali menjadi zat-zat lain tahu menghasilkan energi. Zat-zat yang baru dibentuk itu mungkin masih mengandung unsur nitrogen, tapi mungkin pula tidak mengandungnya. Persenyawaan yang tidak lagi mengandung nitrogen dapat diubah menjadi glikogen dan glikosa untuk selanjutnya mengalami pembakaran seperti karbohidrat, atau dapat pula disintesa menjadi asam lemak untuk selanjutnya mengikuti proses-proses metabolisme lemak. Atas dasar kedua kemungkinan, jalan yang ditempuh oleh asam amino ini dapat dibedakan menjadi asam amino glikogenik dan asam amino ketogenik. Ada pula asam amino yang tak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari kedua kemungkinan itu karena mengalami proses yang berlawanan, tidak melalui pembentukan glikogen maupun lemak. Di antara ikatan yang mengandung nitrogen sebagai hasil pemecahan asam amino itu ialah ureum. Ureum ini merupakan hasil akhir dari proses pemecahan dan tak dapat pula dipergunakan lagi oleh tubuh, sehingga zat ini dibuang keluar dalam air seni. Tiga jenis proses utama mendahului deretan proses-proses metabolisme asam amino itu. Proses dekarbolisasi memisahkan gugusan karboksil dari asam amino sehingga terjadi ikatan baru yang merupakan zat antara yang masih mengandung unsur nitrogen. Proses yang kedua ialah transminasi yang menghasilkan pemindahan gugusan amino atau NH2 dari suatu asam amino ke ikatan lain yang biasanya suatu asam keton, sehingga terjadi asam amino lagi yang berbeda dari asam amino yang pertama. Proses ketiga ialah deaminasi. Di sini gugusan amino dipisahkan dari asam amino untuk dijadikan ureum atau garam-garam amonium yang kemudian dibuang keluar tubuh. Pool asam amino, jaringan-jaringan tubuh ini tidaklah merupakan ikatan-ikatan yang statis, tetapi selalu diperbaharui dengan dilepaskannya molekul-molekul lama untuk diganti oleh molekul-molekul yang baru. Dating dari makanan, jika sebagai hasil akhir tak terjadi penambahan atau pengurangan jaringan, terjadilah apa yang disebut suatu keseimbangan dinamik. Hal ini berlaku bagi karbohidrat, lemak maupun protein. Asam amino yang terkait sebagai protein sel mengadakan keseimbangan dinamik dengan asam-asam amino yang bebas terdapat di dalam cairan jaringan. Kumpulan asam-asam amino yang bebas terdapat di dalam cairan jaringan. Kumpulan asam-asam amino yang terakhir ini pada waktu akhir-akhir ini diberi nama pool asam amino. Pool asam amino ini berasal dari makanan atau dari asam-asam amino hasil pemecahan jaringan tubuh yang sudah tidak diperlukan. Kalau bahan bakar tubuh tidak mencukupi, maka asam-asam amino dari pool inilah yang mulai dipergunakan untuk dibakar sebagai sumber energi. Karena itu pool asam amino ini sering disebut
cadangan asam-asam amino. Kalau cadangan ini berkurang, diisi kembali dengan asam-asam amino yang dihasilkan dari pemecahan jaringan-jaringan tubuh yang tidak diperlukan. Biasanya sel-sel otot yang paling sedikit dipergunakan. Konsep cadangan asam amino ini agak berbeda dengan pengertian cadangan kalori yang terdapat sebagai glikogen atau jaringan lemak. Pada cadangan asam amino, zat ini berbentuk protein yang mempunyai fungsi aktif, tidak sebagai glikogen dan lemak yang umumnya berfungsi pasif. Dalam kepustakaan lama selalu ditekankan bahwa asam amino tak dapat disimpan sebagai cadangan seperti hanya karbohidrat dan lemak. Dan pengertian pool asam amino ini sebenarnya terdapat sejumlah asam amino yang pada hakikatnya merupakan cadangan. Poin ketiga yaitu proses metabolisme lemak. Metabolisme lemak dimulai dengan proses hidrolisa yang menghasilkan gliserol dan asam-asam lemak. Gliserol mengalami serentetan peristiwa-peristiwa kimiawi yang berakhir dengan pengubahan gliserol ke dalam glikogen. Untuk selanjutnya, gliserol ini diperlukan sebagai karbohidrat dan mengikuti proses-proses seperti glukosa. Asam-asam lemak dipecah lebih lanjut melalui jalan tersendiri. Pemecahan asam lemak menghasilkan ikatan dua karbon yang disebut asetil koenzim A. Ikatan ini sebenarnya suatu ikatan antara gugusan asetil dengan koenzim A. Dua gugusan asetil ini dapat dikondensasikan menjadi asam aseto atau sampai asam asetat, yaitu ikatan yang terdiri atas 4 buah unsur karbon. Asam asetoasetat dapat masuk ke dalam lingkaran Krebs sebagai asam oksaloasetat. Di sini bertemu proses metabolisme karbohidrat dan lemak. Jalan lain yang dapat ditempuh oleh asam asetoasetat ialah kerah asam hidroksibutyrat, etirat, dan aseton. Tentang mekanik pemecahan asam lemak menjadi asetil koenzim A. Belum lagi ada kata sepakat. Teori yang banyak dianut ialah apa yang disebut oksida beta yang diajukan oleh Knopf. Ia mengatakan bahwa pemecahan asam lemak itu terjadi dengan oksidasi pada karbon dengan posisi beta, yaitu karbon kedua setelah tempat melekat gugusan hidroksil. Dengan cara ini secara berangsur-angsur dilepaskan dua unsur karbon sebagai gugusan asetil yang melekat pada koenzim A. Teori-teori lain pada dasarnya hampir sama dengan teori oksidasi beta ini, hanya merupakan tambahan atau variasi saja daripada teori oksidasi omega yang diajukan Verkade, mengatakan bahwa oksidasi terjadi juga pada unsur karbon ujung yang kemudian diikuti oleh oksidasi beta yang berlangsung dari kedua ujung molekul sekaligus. Yang ketiga ialah teori oksidasi berseling, pada hakikatnya merupakan oksidasi beta yang terjadi secara simultan. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.